Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita memasuki bulan ini, bulan yang baru, itu semua karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kalau Tuhan boleh menyertai kita di bulan-bulan kemarin, Tuhan akan menyertai kita di bulan-bulan ini. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk menerima perjamuan kudus, dan kita akan mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas, kehidupan, kekuatan, kesehatan ya Bapa. Tuhan, di bulan yang baru ini ya Tuhan, kami akan percaya anugerah dan belas kasihan-Mu tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk memuji, bersekutu bersama dengan-Mu ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu tercurah di tempat ini ya Tuhan, maupun di rumah masing-masing jemaat ya Tuhan yang sedang menonton video live streaming kami ya Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, kami yakin percaya Engkau ada di tempat itu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian, ku nyanyi haleluya.
Bapakku datang, kami mau menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, amin Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau, amin, ada bagiku, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu, perbuatanmu. Katakan hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh kita menaikkan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Angkat tanganmu, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, sungguh
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji, bersorak untuk-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan untuk duduk. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Boleh dong, saya lihat senyum kiri kanan. Puji Tuhan. Saya kena percaya sukacita Tuhan tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa buat pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kemuliaan nama-Mu saja yang ditinggikan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan ya Tuhan buat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini agar menjadi berkat dan dapat memperluas kerajaan sorga-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan.
Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati untuk diisi kebenaran firman Tuhan dan menerima perjamuan kudus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kepada hambanya saya persilakan.
Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu pertama di bulan Oktober ini. Kita bersyukur karena kita percaya bahwa tidak kebetulan kalau kita boleh diizinkan Tuhan untuk berada di bulan ini. Ini karena kebaikan kemurahan Tuhan. Baik, untuk itu mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sekaligus sebentar akan mengambil persekutuan dengan darah dan tubuh Tuhan lewat perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur dan percaya bahwa hari ini Engkau memberkati kami semuanya. Urapi kami Tuhan agar kami siap untuk menangkap pesan-pesan Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga iman kami terus berakar, bertumbuh, berbuah dan mendewasakan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mengintervensi pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah firman Tuhan ini menembus setiap kehidupan umat Tuhan, membuat setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini melakukan dan melaksanakan firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin, haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan visi dari Gereja Betel Indonesia, di mana tahun ini adalah tahun kita menuntaskan amanat agung. Gereja dan pribadi-pribadi jemaat Tuhan diminta untuk memiliki kepribadian yang misioner. Untuk itu mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita lihat dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai 5. Roma pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada kita semuanya dan kita bisa ikuti dengan seksama. Roma pasal yang pertama ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan. Berbahagialah mereka yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Lewat firman Tuhan ini, kita diberi tema, saya memberi tema, pribadi yang misioner. Sudah dikasih oleh Tuhan, apa itu misi? Misi itu adalah tugas kita untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia di sekeliling kita. Kalau kita sudah diselamatkan, kita punya tugas untuk menyampaikan kabar keselamatan ini juga kepada orang lain. Nah, Roma pasal 1 ayat 5 ini, firman Tuhan mempertegas kepada kita bahwa tugas yang dipercayakan oleh Rasul Paulus, ini dia sadari bukan tugas sembarangan. Ini tugas yang mulia, namun pun demikian dia bersyukur kepada Tuhan. Karena tugas yang mulia ini adalah kasih karunia. Kalau kita baca, dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dia sadar bahwa dia memiliki jabatan yang luar biasa, rasul. Sama seperti kita di sini punya jabatan masing-masing. Saya pendeta, para pemain musik jabatan imam pemain musik, singer,
pelayan tari-tarian tamburin untuk anak-anak, bahkan Asir penyambut tamu yang melayani LCD, semua ada jabatan tugas dalam pelayanan gereja. Guru-guru sekolah minggu. Tetapi apakah semua bersyukur seperti Rasul Paulus? Rasul Paulus berkata bahwa dia bersyukur dengan tugas ini, jabatan yang diberikan. Karena jabatan ini adalah jabatan yang mulia. Enggak semua orang diberikan jabatan ini, atau tidak semua orang menyadari bahwa ada jabatan yang mulia. Tapi kalau kita tahu bersyukur kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang mendorong kita untuk mau mewartakan kabar baik. Kenapa sampai kita mau dipakai? Kenapa sampai kita mau diberikan jabatan ini? Saudara, Rasul Paulus sadar bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk menerima jabatan rasul. Dengan satu tujuan, supaya manakala dia memberitakan Injil, kabar baik, orang itu percaya. Bukan hanya tegal percaya saja, tapi juga taat kepada nama Tuhan. Saudara, ini tugas yang luar biasa. Untuk percaya saja tidak mudah. Apalagi mau taat. Dalam situasi seperti sekarang ini, tugas membuat orang percaya, tugas membuat orang menjadi taat, itu tidak mudah. Tapi mari kita lihat dulu bagaimana perjalanan Rasul Paulus pada saat dia dipanggil oleh Tuhan. Saat dia sadar bahwa dia dipanggil untuk memberitakan Injil, saudara, Paulus bertobat dari kehidupannya. Dulunya Paulus ini orang jahat. Hidupnya itu menganiaya jemaat Tuhan. Tapi setelah dia bertobat, dia berjumpa dengan Tuhan, dia berubah. Dia menjadi pemberita Injil. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan katakan apa? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, tugas ini disadari oleh Rasul Paulus. Bahwa pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia bertobat, dia harus mengabarkan kabar baik. Dia harus bermisi. Karena dia juga sudah diselamatkan. Dia mau semua orang juga diselamatkan. Saudara, tugas ini sebenarnya bukan tugas pendeta. Ini tugas kita semua. Cuma doktrin gereja mengatur kita supaya jangan sampai pelayanan baptisan ini kacau balau. Makanya biasanya dikasih kesempatan untuk para pemimpin-pemimpin yang tahu sakramen baptisan ini, untuk dialah yang mengambil bagian baptisan ini. Tapi sebenarnya kita bisa membaptis orang kalau kita sudah percaya. Bila orang sudah percaya sebagai juru selamat dan dia mau terima Yesus dan dia minta dibaptis, kita bisa baptis. Cuma kita menganut baptisan selam. Kita pergi bawa dia ke sungai atau ke kolam, kita benamkan dia, karena Alkitab baptisan itu bahasa aslinya adalah baptizo, itu diselamkan, dibenamkan. Jadi kita pergi bawa, kita selam atau kita benamkan orang itu sampai semua tenggelam ke dalam air, baru dia bangkit. Itu artinya apa? Dia mati bersama Kristus, dan pada waktu dia keluar dari air itu dia bangkit bersama Tuhan Yesus. Dia tenggelam, dia mati bersama Yesus, terkubur, itu lambang dari baptisan, dan dia bangkit keluar dari air itu sebagai kebangkitan, hidup bersama Tuhan Yesus. Saudara, itu simbol tetapi penting. Dan hari ini saya mau memberitahukan kepada kita, begitu banyak orang yang sudah bertobat terima Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah bicara mengenai baptisan, kadang-kadang orang mulai agak ragu-ragu karena ada pembatasan-pembatasan. Karena biasanya harus ke gereja dulu, atau ada pendeta, atau mungkin ada orang-orang yang diberikan lisensi untuk membaptis. Itu tidak salah juga untuk keteraturan, ketertiban. Tapi sebenarnya kalau lihat dari Injil ini tugas untuk semua orang. Katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kalau kita sudah jadi murid, kita diajar Tuhan untuk pergi juga memuridkan orang. Kalau kita sudah dibaptis, kita diusul juga untuk baptis orang. Tapi bukan baptis dengan sembarang nama. Jangan lupa, baptis dalam nama Allah Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus.
Jangan sampai saudara lupa mau baptis orang dalam nama Jackson, atau baptis orang dalam nama Fatma, atau baptis orang dalam nama yang lain. Tidak ada, itu tidak benar. Harus dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biasa kalau saya membaptis orang, itu banyak hal-hal yang lucu terjadi. Karena biasanya orang menggebu-gebu untuk dibaptis, tapi pada saat dibaptis tidak diberitahu bagaimana cara pembaptisan, sehingga pernah satu ketika saya membaptis orang. Pada waktu diselamkan masuk ke dalam air, tidak keluar-keluar dia masih dalam air. Mana ini muncul-muncul dia. Akhirnya karena dia terlalu lama dalam air, saya takut dia ada apa-apa, saya jambak rambutnya, saya tarik keluar dia. Dia lari keluar. Haleluya katanya. Saudara, tapi sudah selesai itu saya tanya, kenapa Bapak lama-lama tenggelam di dalam air? Aduh, saya mau menikmati hadirat Tuhan katanya. Iya, tapi saya was-was, saya takut Anda tenggelam nanti. Jadi saya tarik sedikit sampai keluar. Dan pengalaman ini saya masih ingat sampai sekarang. Saudara, orang tuh senang sekali dibaptis. Pada waktu dia keluar, dia haleluya katanya, dia bangkit bersama Yesus. Saya senang sekali lihat perubahannya. Dan dia bersyukur kepada Tuhan dan sekarang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, dia sadar, dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan bukan yang sampai di situ saja. Setelah itu kita harus ajar orang. Banyak orang sudah dibaptis tetapi hidupnya kembali kepada kehidupan yang lama. Kenapa? Karena tidak diajar. Ini katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi pada waktu orang itu dibaptis, ajar dia tentang firman Tuhan. Istilah yang digunakan oleh gereja adalah katekisasi. Ya, mungkin ada yang berpikir dikatekisasi dulu baru dibaptis. Ya, yang penting diajar. Jangan sampai kita lupa mengajar orang sesudah dibaptis. Sehingga akhirnya dia kembali lagi dalam kehidupan yang lama. Jadi pada saat orang dibaptis kita ajar dia, tujuannya supaya dia bisa melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Karena dia menjadi orang yang baru. Orang yang baru harus diajarkan untuk kehidupan yang baru supaya dia bisa hidup kuat. Dia bisa hidup jadi berkat yang benar di mana saja Tuhan tempatkan dia. Saudara, ini penting sekali. Jadi inilah Tuhan mau kita alami dalam kehidupan ini. Seperti yang Rasul Paulus lakukan. Dan penyertaan Tuhan menyertai setiap orang yang sudah menjadi murid Tuhan, yang sudah dibaptis, dan yang sudah tahu tentang ajaran yang benar ini. Maka firman Tuhan katakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Nah, oleh sebab itu mungkin pertanyaan timbul, bagaimana seseorang menjadi seorang pribadi yang misioner seperti Paulus? Saudara mau menjadi misioner? Siapa tahu ada di antara kita hari ini atau anak-anak muda jadi misionaris. Jadi misioner ini artinya bermisi, bukan hanya di dalam negeri, bisa juga keluar negeri. Kalau sudah keluar negeri namanya misionaris. Begitu. Saudara, kalau kita mau, mari kita lihat. Yang pertama, untuk menjadi pribadi yang misioner, kita harus mengalami perjumpaan dengan sang pemberi misi. Harus ada koneksitas, hubungan, perjumpaan. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6 menceritakan bagaimana Rasul Paulus ini mengalami perjumpaan dengan sang pemberi misi ini. Kita baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 6, itu sudah ada di layar, kita bisa lihat. Saya bacakan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, Saulus ini seorang yang jahat. Dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia pergi ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang pengikut Kristus. Namun ketika di perjalanan dia jumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan hidup. Dia mengalami perubahan hidup. Saudara, orang yang berjumpa dengan Yesus, orang yang mengalami perjumpaan dengan sang pemberi misi ini, pasti akan mengalami perubahan
hidup. Yang pertama, Rasul Paulus menyadari bahwa ketika dia menganiaya umat Tuhan, sesungguhnya dia sedang menganiaya Yesus sendiri. Dia baru sadar bahwa orang-orang yang dianiaya itu sebenarnya manusia biasa. Tetapi di balik semua itu sebenarnya sedang menganiaya Yesus yang adalah Tuhan. Dia sedang berhadapan dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudara, diceritakan oleh Kisah Rasul, di dalam Kisah Rasul, waktu dia berhadapan dengan Tuhan, dia menjadi buta. Dia jatuh dan menjadi buta. Saudara, siapa yang bisa melawan kuasa Tuhan? Waktu dia buta, Tuhan mengutus Ananias untuk mendoakan dia supaya dia sembuh. Karena pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia dibutakan oleh Tuhan, dia tidak bisa apa-apa. Saudara, mau melawan Tuhan? Kalau Tuhan butakan mata kita, Tuhan hentikan kehidupan kita, habis kita. Saya bisa membayangkan kalau orang-orang zaman sekarang mulai berontak sama Tuhan, lalu Tuhan cuma kasih sentilan sedikit, mungkin habis. Atau mungkin ditiup, lenyap. Kita ini seperti ulat, Alkitab katakan. Kita ini seperti asap. Dia naik dan menghilang. Kita tidak berarti apa-apa di mata Tuhan. Tapi puji Tuhan, Rasul Paulus mau dipakai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus seseorang untuk menyembuhkan dia. Sehingga pada waktu dia bisa melihat, dia bersyukur. Dan dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Rasul Paulus berubah. Matanya tidak lagi melihat dunia ini, tapi matanya melihat ke depan. Matanya memiliki mata misioner. Matanya memiliki visioner. Matanya menjadi sadar, menjadi tahu bahwa tujuan yang sebenarnya yang harus dia lakukan dalam hidupnya adalah untuk membawa orang-orang percaya dan taat sama Tuhan. Dia sadar tugasnya yang sebenarnya atau destinasi kehidupannya adalah bukan membunuh orang-orang ini, tetapi untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Paulus bertobat, mengalami mujizat kesembuhan dari buta mata menjadi melihat. Memang saudara-saudara, orang kalau tidak percaya Yesus, banyak yang buta. Pada waktu kita tidak percaya Yesus, belum terima Yesus sebagai juru selamat, kebanyakan kita buta. Yang buta apa? Mata rohani kita itu buta. Tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tidak bisa melihat destinasi. Tidak bisa melihat tujuan yang mulia yang Tuhan mau buat bagi kehidupan kita. Buta kita. Tapi ketika Anda dicelikkan mata, Anda melihat bahwa Anda ini berharga di mata Tuhan. Anda mengetahui bahwa Anda punya tujuan yang mulia, Anda tidak akan pernah sia-siakan kehidupan ini. Ada perasaan untuk membagi kebaikan, perasaan membagi keselamatan kepada orang yang lain juga yang belum selamat. Memberitahukan kepada orang, percaya kepada Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus, seperti dirinya sendiri. Paulus juga bertobat dan akhirnya memiliki misi yang baru. Bukan untuk membunuh orang, tapi untuk menyelamatkan orang. Setelah dia berjumpa dengan sang pemberi misi. Dan yang kedua saudara, mari kita perhatikan. Untuk memiliki pribadi yang pribadi misioner dalam hidup kita, kita harus mengalami keintiman dengan sang pemberi misi. Dalam 1 Korintus 14 ayat 18, mari kita baca firman Tuhan ini. Alkitab berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Rasul Paulus menekankan bahwa dalam segala hal secara rohani, dia lebih intim dengan Tuhan. Ada satu tingkat doa yang dia miliki. Tidak sekedar doa dengan kata-kata. Saudara kalau berdoa dengan kata-kata, lama-lama saudara bosan. Coba saja. Kebanyakan orang bukan berarti salah, tetapi kebanyakan orang kalau sudah mulai doa syafaat, saya tidak menghakimi ya, tapi kebanyakan orang pada saat sudah mulai doa syafaat, orang sudah siap-siap tidur. Waduh Pak Pendeta kalau doa syafaat panjang kali. Belum amin, dia sudah tertidur saudara.
Karena itu kata-kata. Banyak orang tidak suka kalau doa itu panjang-panjang. Semuanya singkat-singkat. Apalagi kalau doa makan. Waduh, kalau doa makan orang tidak mau lama-lama perut sudah bunyi. Sudah kalau sudah bunyi itu orang sudah tadinya tutup mata, dia boleh buka satu mata sebelah kiri. Lalu kalau masih lama lagi, dia buka dua mata. Baru kepalanya mulai goyang-goyang. Lamanya. Kalau sudah lamanya, wah sudah mulai. Lihat kiri kanan. Orang tidak lihat dia lihat orang kiri kanan lagi masih berdoa, dia mulai mundur ke belakang, lalu dia pergi tidak tahu kemana. Saudara, bukan berarti itu salah. Nah, itu biasanya normal saya lihat terjadi. Karena memang berdoa dengan kata-kata itu kadang-kadang membosankan. Tapi harus berdoa saudara. Dengan kata-kata, karena kita masih manusia di dunia ini yang berkata-kata. Tapi ada level doa yang lebih tinggi sebenarnya, bahasa roh. Cuma ya ini terjadi pertentangan teologi di mana-mana. Ada yang bilang tidak ada tuh bahasa roh, saya tidak percaya bahasa roh. Ada yang bilang saya percaya bahasa roh, ada bahasa roh dalam kita. Memang ada. Tapi tidak usah dipertentangkan bahasa roh saudara. Kalau saudara memiliki karunia bahasa roh dan menggunakan dengan baik, saudara diberkati. Tidak usah paksa orang juga bahasa roh. Tetapi kalau dia mau, silakan minta Tuhan kasih. Dan jangan buat-buat bahasa roh itu. Ikut-ikut kiri kanan, dengar-dengar orang bahasa roh, dan ikut-ikut. Tidak saudara, bahasa roh keluar dari hati kita yang menyembah, memuliakan Tuhan. Karena bahasa roh itu lain. Enggak dia mengerti. Orang kiri kanan itu kalau dengar kita, apa dia bicara ini? Laba-laba, laba-laba. Mereka lihat, mana laba-laba? Tidak ada laba-laba di atas ini. Bala-bala. Mana bala-bala? Tidak ada bala-bala. Ada teman saya sekolah teologi, dia tidak suka sekali bahasa roh. Kenapa? Saya tidak suka karena orang kalau bahasa roh itu, aduh, sandal lama katanya. Memangnya ada sandal lama? Sandal baru ada pakai sandal lama. Dia mulai menghina. Tidak tahunya 2-3 tahun, 5 tahun kemudian, saya lihat dia dijamu oleh Roh Kudus dalam satu ibadah KKR, dia sudah bisa bahasa roh sekarang. Lalu saya tanya, bagaimana sandal lamamu? Oh tidak ada, jangan, tidak boleh kita menghina orang yang bahasa roh. Ya kau dulu saya masih ingat kita sama-sama sekolah teologi, kau menghina, caklamata, apa itu? Caklamata, sandal lama. Sekarang kau sudah bahasa roh, luar biasa. Iya dulu saya tidak mengerti, sekarang saya mengerti. Jadi tidak usah dipertentangkan. Tetapi kalau saudara mengalami karunia bahasa roh, gunakan dengan baik. Gereja kita GBI, rata-rata mengharuskan umatnya menggunakan karunia-karunianya. Kalau ada karunia bahasa roh, silahkan gunakan karunia bahasa roh. Rasul Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Karena bahasa roh itu membangun iman kita secara pribadi. Kalau kita semua yang berbahasa roh di sini bersama-sama, iman kita dibangun bersama-sama, luar biasa. Karena itu kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada di tingkatan bahasa roh. Saudara, saya mau kasih tahu, ini pengalaman saya saudara. Waktu saya berkata-kata, kayaknya kurang berkata-kata, doa dengan kata-kata dunia ini, bahasa dunia kayaknya nggak sedekat dengan pada waktu saya bahasa roh. Pada waktu saya bahasa roh saudara, yang berbicara itu hati saya. Kalau saya bicara sama Tuhan, terasa begitu dekat sekali. Saudara, ini yang dialami Rasul Paulus. Dalam Filipi 1 ayat 23 dia berkata, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi masih ada tugas yang harus dilakukan. Yaitu bermisioner, memberitakan Injil, kabar baik. Saudara, kerinduan Paulus yang terbesar adalah bersama-sama dengan Kristus selamanya. Dan setiap hari dia berkata-kata dan bahasa roh lebih dari semua orang. Itu semua menunjukkan keintiman Paulus dengan Allah. Seseorang yang intim dengan Allah akan memiliki misi seperti misi yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan? Itu tadi yang kita baca dalam Matius, di mana Tuhan minta kita pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka. Saudara, itu luar biasa. Apa yang dipikirkannya adalah untuk melakukan misi Allah dalam hidupnya. Misi Allah itu harus kita genapkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang ketiga,
untuk menjadi pribadi yang misioner, kita harus menerima kuasa dari Sang Pemberi. Di dalam 1 Korintus 14:18 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini Tuhan Yesus berjanji bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Oleh sebab itu mintalah supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita setiap waktu. Saudara, dengan kuasa Roh Kudus kita tidak takut untuk memberitakan Injil. Seringkali kita mau membagi yang kita dapat, yang kita alami bersama Tuhan, tapi pada waktu kita mau sampaikan, kita takut, jangan-jangan orang itu tidak terima, jangan-jangan orang itu marah, jangan-jangan orang itu akan melukai kita. Tapi kalau kita ada kuasa Roh Kudus, kita tidak akan pernah takut. Ada kuasa. Saudara, kuasa ini perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi saluran berkat. Kalau tidak ada kuasa, kita tidak akan bisa bersemangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahkan kita akan kalah sebelum berperang. Sebelum kita bicara, kita sudah ketakutan. Karena apa? Kalau kita menyampaikan kabar baik, yang kita alami, yang kita hadapi depan kita itu bukan orang atau manusia, iblis, setan. Dia tahu, oh ini sudah memberitakan firman Tuhan. Dia bisa menghalangi kita dengan mengintimidasi roh kita, sehingga kita ketakutan. Tapi ketika kita ada Roh Kudus, ada roh dari Tuhan, kita akan memiliki kuasa. Saudara, kuasa yang kita miliki ini saya bisa analogikan seperti begini. Saudara, seorang polisi, walaupun dia pangkatnya cuma satu strap, satu balok merah gitu, prajurit. Tapi saudara bayangkan tidak? Bisa bayangkan tidak? Kalau dia pergi ke satu tempat, lalu dia melihat ada truk yang besar sekali, dan tidak pakai plat lagi, melanggar, dia pasti turun, dia berhentikan tuh mobil. Dia turun atau dia minggir dan dia semprit, prit, stop. Saudara, mobil yang dikendari orang itu kan berhenti, tidak berani lewat. Prit, apalagi mau di sweeping, berhenti. Saudara bisa bayangkan sampai sini? Kenapa mobil itu berhenti? Hanya dengan seorang yang kecil, manusia yang kecil ini, yang punya cuma strap di sini, prajurit. Kenapa? Karena dia memiliki kuasa. Kuasa dari pemerintah sebagai polisi untuk menghentikan mobil yang melanggar atau truk yang melanggar. Bukan karena dia besar atau mungkin dia kuat, dia punya ilmu, tidak, dia punya kuasa, otoritas. Ada jabatan yang dia pegang. Nah, kita juga saudara, kita ini anak-anak Allah. Kita ini memiliki kuasa dari Tuhan. Kita bisa melawan kuasa kegelapan, menghentikan kuasa kegelapan, mengusir dia, menghancurkan dia dalam nama Yesus. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa yang ada dalam diri kita. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam kuasa rohnya yang kudus. Itu sebabnya saudara, kita harus minta Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita usir setan, dalam nama Yesus, iblis pergi. Pergi itu iblis. Ada kuasa. Jangan kita usir setan, keluar. Lalu setan bilang, saya tidak mau keluar. Kenapa? Karena temannya Ji. Tidak ada kuasa. Iblis tahu kalau kita ada kuasa atau tidak. Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan, gunakan kuasamu. Apalagi dalam memberitakan Injil. Kalau kita ada kuasa, iblis itu minggir saudara. Dia tidak akan tahan, dia tidak akan kuat. Nah, agar kita menjadi saksi yang efektif, kita harus memiliki kuasa Allah, sehingga banyak orang yang bertobat dari dosa-dosanya dan mau taat ikuti firman-Nya. Amin, saudara-saudara. Ini memang satu hal yang biasa-biasa saja, tapi penting bagi kita untuk menyadari yang biasa ini sebenarnya luar biasa. Kalau kita mau menjadi seorang pribadi misioner, mari kita harus mengalami perjumpaan dengan Sang Pemberi misi itu. Kedua, kita harus intim dengan Sang Pemberi misi.
Dan yang ketiga, kita harus menerima kuasa dari sang pemberi misi itu. Jangan sampai kita sok menjadi misioner, kita sok jadi orang Kristen yang memberitakan Injil, tapi kita tidak mengalami perjumpaan, tidak mengalami keintiman, dan tidak menerima kuasa Tuhan. Kenapa kita harus menjadi orang misioner? Karena tugas kita dalam dunia ini bukan menjadi kaya, menjadi hebat, menjadi terkenal. Tidak, tugas kita, Tuhan kasih tahu, kita punya tugas yang mulia. Kita ini punya destinasi yang jelas. Tujuan kita untuk memberitakan terang, Injil, kabar baik juga kepada orang. Saya masih ingat, saya juga waktu masih muda, saya masih ingat. Saya bisa jadi pendeta karena seorang teman. Teman saya, teman sekolah. Waktu kami satu permainan gitu, seperguruan gitu. Saya satu sekolah, saya di satu kompleks, dia di kompleks. Dia kompleksnya kalau tidak salah di kompleks polisi. Dia anaknya polisi. Namanya dulu RBC, Remaja Bayangkara. Saya di kompleks Kewilan 3, di belakangnya Kejaksaan. Jadi kita berdekatan dengan satu kompleks ya orang-orang yang militer lah gitu. Waduh, kita ini anak yang nakal sekali dulu. Saya tiap hari kalau keluar mesti kita cari musuh. Saya masih ingat itu waktu saya SMP SMA, kita keluar selalu cari musuh. Pokoknya orang bilang kalau ada yang rewa-rewa, orang Makassar bilang ada yang rewa-rewa, yang nakal-nakal, kita melihat, oh tunggu kau. Gitu. Tapi ya itu sudah masa lalu. Tapi satu ketika pada waktu kami sudah di SMA, sudah kalau tidak salah saya masih kelas 2 SMA, dia datang ke tempat saya. Dia bilang, saya sudah hidup baru ini, rasanya enak, indah sekali saya hidup ini. Kenapa? Pokoknya saya tidak mengerti. Tapi akhirnya saya bosan. 1 bulan sudah datang terus dengan teman baik saya. Saya bosan. Akhirnya saya bilang, ya sudah, sekali-sekali saya ikut. Begitu saya ikut saudara dibawa ke gereja, di situ saya bertobat. Di situ saya dijamu oleh Tuhan. Ini bulu kuduk saya sampai merinding, saya masih ingat. Waktu saya didoakan seperti saya terangkat ini saya punya badan ini. Karena pada waktu itu pendeta yang melayani di situ, dia mendoakan saya, dia bilang tidak bisa kau dijamu oleh Tuhan, kalau kau tidak mengaku dosa-dosamu, harus mengaku dosa-dosamu dulu, diampuni, baru kau akan mengalami hadirat Tuhan. Saya dilayani untuk hidup baru. Saat itu juga saya menerima Yesus sebagai juru selamat hidup baru. Saya sungguh bersuka cita. Luar biasa. Sampai saat itu saya mulai sudah pulang, saya memberitakan Injil. Di sekolah saya memberitakan Injil sampai saya dikenal sebagai pendeta. Walau saya SMA saya sudah dalam pendeta. Awas Pak Pendeta lewat, Pak Pendeta lewat. Lihat gang saya itu teman-teman dulu suka begadang-begadang, suka ya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bagus gitu, berantem dan berkelahi. Mereka heran lihat saya sampai digangguin. Sudah berapa itu? Sudah berapa ini nih? Kau makan itu, kau rebus itu Alkitab, kau makan. Digangguin terus saya. Saudara, saya tidak pusing. Saya terus memberitakan Injil, saya terus mengajak mereka ke gereja karena kebanyakan teman-teman ini teman-teman Kristen. Dan saudara tahu, saya masih ingat tahun itu hampir semua di kelas saya itu ikut Tuhan semuanya. Sekarang sudah ada yang bukan sekarang, banyak yang sudah jadi pendeta. Banyak yang tidak jadi pendeta tapi sudah jadi orang-orang hebat. Salah satu teman saya, anak Tuhan namanya Aris Budiman. Saya kaget, saya dengar dia sudah jadi Kapolda Riau, Kepulauan Riau sekarang. Dia rupanya pernah jadi pernah jadi badan penyidik di KPK. Aris Budiman kalau saya tidak salah. Saya belum tahu waktu itu. Setelah kita kontak, saya kaget. Saya bilang, masih kuat dengan Tuhan? Masih tetap. Saudara, setelah saya pikir-pikir, saya itu bisa jadi pendeta juga sekarang bukan karena saya. Saya ingat teman saya itu yang 1 bulan terus Injili saya terus kasih tahu saya. Sekarang ini juga sudah jadi pendeta. Saudara, ini kan hal yang luar biasa. Ada kuasa yang Tuhan berikan sama dia sehingga dia berani beritakan terus, tidak bosan-bosannya. Cuma 1 bulan saja. Dan saudara, jangan pernah berhenti untuk membawa kabar baik kepada setiap orang. Saya juga senang dengar kesaksian Pak Ruslan. Bagaimana Tuhan juga jamah dari orang yang mengasihimu sehingga tidak berhenti terus memberitakan Injil sehingga engkau percaya Yesus sebagai juru selamat. Sekarang luar biasa bukan? Tidak kebetulan karena Tuhan sayang kepada kita ini.
Saudara, sebelum saya aminkan firman Tuhan ini, jadilah jemaat yang misioner. Mungkin kita cuma beberapa orang, tidak terlalu banyak. Tuhan tidak melihat banyak jemaat sebenarnya. Tuhan tidak melihat berapa kau punya harta, kekayaan, kehebatan, tidak. Tuhan nanti akan tanya, berapa jiwa yang kau bawa? Tuhan akan tanya, berapa jiwa yang kau bawa? Nanti di pintu sorga, mungkin Petrus akan tunggu di situ, jadi asyir. Begitu lewat, pendeta Arlo, lewat. Berapa jemaatmu? Ribuan. Saya tidak perlu yang ribuan. Sudah berapa jiwa yang kau bawa? Terus saya bilang, tidak ada, cuma 3 orang. Astaga. Saudara, hari ini dan seterusnya, mari kita bersama-sama mendukung Sinode GBI yang mentargetkan bahwa tahun ini dan seterusnya dalam situasi Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mana saya punya ini tadi sudah habis ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang percaya umat mendengarkan firman Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tiba saatnya kami persiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Mari Tuhan berkati agar kami mengalami hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan. Lewat persekutuan dengan darah dan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan persiapkan hidup kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu lagu, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dan minta kesediaan dari hambanya Bapak Ruslan untuk melayani kita membawa nampan perjamuan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Kita nyanyikan lagu ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang-Mu, ruang yang Maha Kudus. Kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari Tuhan sucikan hati dan pikiran san kami. Ampunilah segala salah dosa-dosa kami. Layakkan kami Tuhan untuk makan dan minum
darah dan tubuh Tuhan. Nyatakan kuasa dan mujizat bagi kami, agar hidup kami senantiasa diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang hebat dan dahsyat. Engkau telah mati di atas kayu salib, menanggung segala dan dosa-dosa kami, penyakit kami, semua kelemahan kami Engkau tanggung. Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan mau pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Kami siap untuk makan dan minum roti yang ada tubuh Tuhan dan anggur yang adalah darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan dilayani oleh Pak Ruslan. Mari kita nyanyikan lagu Aku Mau Jadi Anggur, Aku Mau Jadi Roti. Aku mau jadi anggur roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang bercurah bagimu. Aku mau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti. Saya jemput kita semua berdiri. Kita angkat roti dan kita dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuh Kristus yang terpecah dan yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam tertombak, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup yang kekal sorga untuk menyempurnakan tubuh agar sehat sempurna. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bila kita percaya katakan, amin. Mari kita makan tubuh Kristus yang terpecah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjanjian baru yang adalah darah Kristus. Dan bersama-sama dengan iman kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku. Untuk menyucikan dan menguduskan aku. Dan aku berjanji untuk hidup dalam pertobatan. Agar aku termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Oleh darahnya dan bilur-bilurnya membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada yang sakit, sebutkan penyakitmu. Dan katakan bersama saya. Saat ini juga oleh darah Yesus Kristus dan bilur-bilurnya sudah menyembuhkanku dan memulihkan hidupku dari segala kutuk-kutuk penyakit. Segala kuasa-kuasa gelap, sihir, guna-guna, mantra-mantra, santet, kuasa gelap dari jarak jauh dan dekat. Aku tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku nyatakan tidak mempan atas hidupku, atas keluargaku, atas usahaku, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan darah dengan tubuh Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Bagi Bapak Saudara-saudara yang sudah mungkin ada yang persiapkan persepuluhan boleh masukkan di kotak yang warna kuning. Kalau mungkin minggu ini belum sempat, mungkin bulan depan, karena kita sebulan sekali pas perjamuan kudus kita membuka tangguh persembahan persepuluhan. Kita harus melakukan firman Tuhan agar hidup kita diberkati senantiasa oleh Tuhan. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita ini. Kalau ada pengumuman bisa disampaikan. Mungkin sekolah minggu bagaimana? Mungkin sekolah minggu 1-2 minggu atau mungkin kita akan atur lagi supaya sekolah minggu kita mulai selenggarakan. Cuma kita belum ada persekutuan guru-guru belum mulai. Mungkin minggu 1-2 minggu ini. Lalu sudah itu kita minggu ketiga kita akan mulai adakan pelayanan anak-anak sekolah minggu. Kebaktian ibadah doa juga kita akan buka juga. Cuma karena kita lagi melihat situasi kondisi PPKM ini bagaimana selanjutnya, supaya bila mana sudah ada kelonggaran yang luas kita akan adakan kembali. Baik, kepada jemaat Tuhan yang masih ada di rumah-rumah yang ada di sekitar Makassar ini, bagi Anda semua yang mungkin mau datang beribadah, mari jam 10 setiap hari Minggu sudah terbuka tempat ibadah gereja kita ini. Sekitar jam 10 ya. Iya, jam 10 pagi. Dan kita tetap masih live streaming sampai kita lihat bahwa semua sudah on site. Baik, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Untuk anak-anak sekolah minggu, ayo mari semua dekat merapat, kita mau terima berkat Tuhan ya. Mari kita tadahkan tangan kita di depan Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, turun tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai. Diberkatilah apa yang kau rancangkan, dibuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi berkat-berkat yang ada masuk dalam kehidupanmu hari seterusnya sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bersama saya katakan, amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God.
kita katakan, Yesusku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang besar, yang hebat, dahsyat dan ajaib. Amin. Silakan jemaat duduk dan berdoa, mengucap syukur di tempat duduk masing-masing. Dan ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara-saudara semuanya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.